Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami di sini mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dr. Hajat Mutakin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana strategis Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya tidak sendiri. Ada teman saya yaitu Bu Nur Hayati, Bu Imas, Bu Yeni, dan saya sendiri Kartika Dwi Andini. Nah, selanjutnya pemaparan materi ke-1 yaitu akan disampaikan oleh Bu Yeni. Selanjutnya ada Bu Imas, Bu Nung, dan terakhir saya sendiri. Tolong saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi kali ini. Saya akan mempresentasikan presentasi Rensa Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian Rensa adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau disebut dengan SKPD. Resta disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun atau jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya, rencana strategi ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Konsep perencanaan strategi terkait dengan masa depan suatu perencanaan atau proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun. Nah, namun untuk divisi dan membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat saja. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan deposisi sumber daya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Imas untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan dari Ibu Yeni. Renstra Permendikbud. Landasan hukum rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundingan yang meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengolahan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang delapan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Bendahara, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pelindungan Anak. Yang ke-14, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2003 tentang pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 17. Keputusan Presiden Nomor 121
tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri Kabinet Kerja periode 18 Peraturan Presiden RI nomor 14 tahun 2015 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri Kabinet Kerja periode 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 19 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, Kementerian Lembaga Renstra. Permendikbud nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya itu tujuan Renstra, yaitu tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja berorientasi pada pelayanan umum secara terukur, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan Renstra. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Kemudian memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Selanjutnya, sistematika perencanaan strategis atau Renstra. Substansi utama dalam Renstra harus memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder. Nah, berikut manfaat rencana strategi, yaitu memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas layanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Digunakan sebagai titik permulaan bagi kegiatan manajer dan organisasi, memperjelas arah masa depan organisasi, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan meningkatkan konsekuensi masa depan. Terus menggunakan keleluasaan yang maksimum bagi unit-unit kerja di dalam organisasi untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Membuat keputusan yang melintas tingkat dan fungsi, memecahkan masalah organisasi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, membangun kerja kelompok dan keahlian atas pelaksanaan program perencanaan strategi. Selanjutnya, proses perencanaan strategi yaitu 1. Penentuan misi dan tujuan, analisis lingkungan, penilaian diri sendiri, pengembalian keputusan strategi, implementasi dan pengendalian strategi. Oke, baik, terima kasih.